Novel Dewa Bunga Setangkai karya Jawica, episode 70, Kemarahan Insa. Apa? Kehamilan? Insa masih menatap tak percaya kepada Dr. Rizal. Seketika juga, Insa mengingat semua penjelasan Dr. Vina tentang HCG yang sering dijelaskannya mengenai kehamilan. Insa lalu menatap Salma yang hanya diam, mematung menatap Dr. Rizal. Bagaikan sebuah sambaran petir, Insa seketika merasakan lemas di seluruh badannya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sementara di sana, Dr. Rizal terus menjelaskan berbagai kondisi yang mungkin terjadi di awal kehamilan. Insa sama sekali tak mendengarkan itu, pikirannya jauh melayang. Apa mungkin itu anak? Tidak, Mas Han tak mungkin melakukan itu padaku. Tapi dia juga istri Mas Han sekarang. Bukan tidak mungkin kalau yang dikandung Kak Salma adalah anak Mas Han. Seketika itu, ekspresi wajahnya berubah. Wajahnya memerah menahan sesuatu yang mencoba meluap. Brak, suara pintu dibuka dengan keras. Dr. Arya tiba-tiba datang dengan napas yang terengah-engah. Dr. Rizal pun tampak kebingungan dan menghentikan penjelasannya. Maaf Nona Muda, Anda tadi mencari saya. Saya baru saja selesai melakukan operasi. Apa ada yang bisa saya bantu? Arya tiba-tiba berkata pada Insa. Sementara Insa hanya menatap Arya dengan tatapan tajamnya yang dipenuhi dengan amarah. Tanpa berkata apapun, Insa langsung mengambil secari kertas yang sedang dipegang Dr. Rizal dan meraih beberapa obat yang sudah khusus diresepkan untuk Salma. Insa sepertinya samar-samar mendengar penjelasan Dr. Rizal kepada Salma. Insa pun menarik tangan Salma untuk meninggalkan ruangan itu. Apa salahku? Kenapa menatapku tajam seperti itu? Dan Nona langsung pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ya Tuhan, selamatkanlah gajiku bulan ini. Gumam Arya, yang sekarang tampak duduk kebingungan di kursi yang diduduki Insa tadi. Ia berniat hendak mengantarkan Insa dan Salma ke dalam mobilnya, tapi urung dia lakukan. Dia takut melihat wajah Insa yang seperti tadi. Bodohnya aku, kenapa aku memajukan jadwal operasi hari ini? Arya tak henti-hentinya bergumam dalam hati mengutuki kebodohannya. Sementara di tempat parkir khusus yang sudah disediakan jika Hanafi berkunjung ke sana, di samping mobil Insa sudah terdapat beberapa pengawal yang membukakan pintu ketika ia dan Salma mendekati mobilnya. Mereka pun menaiki mobil itu, dan mobil pun melaju dengan cukup kencang, menyibak jalanan yang cukup ramai para pengendara. Insa tampak menyalip beberapa mobil yang ada di depannya, membunyikan klaksonnya berkali-kali, membuat Salma yang berada di dekatnya merasa ketakutan karena cara mengemudi Insa yang sekarang. Insa, turunkan kecepatan mobilnya. Jangan mengemudi seperti ini. Berbahaya, Insa. Insa pun sama sekali tak menghiraukan kata-kata Salma. Pikirannya tengah sibuk terbang kemana-mana, menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi antara Hanafi dan Salma di belakangnya. Tapi entah kenapa, Insa masih tak percaya jika Hanafi tega melakukan semua itu kepadanya. Dalam kepalanya kembali terdengar suara Hanafi dengan janji-janjinya sebelum pernikahannya dengan Salma berlangsung. Hanya kau wanita yang aku cintai, Insa. Aku bersumpah, aku berjanji padamu, aku tak akan menyentuhnya. Demi ayah Insa, aku mohon, lihatlah keadaannya yang sekarang. Kata-kata Hanafi itu terus berulang terdengar di telinga Insa sekarang. Matanya sekarang merah, membendung air mata yang akan siap tumpah kapan saja. Tapi ia berusaha menahannya. Sampai mobil tiba di pelataran rumah Salma. Saat itu terjadi hujan gerimis di sana, dan hari sudah akan masuk waktu malam. Mendung juga terlihat mengumpal abu-abu di langit luas itu. Turun. Insa meminta Salma untuk turun dengan suara yang cukup mengagetkan Salma di sana. Salma dan Insa pun bersama-sama turun dari mobil itu. Salma terlihat tergesa-gesa membuka pintu rumahnya dan membuatnya semakin kesusahan untuk membukanya. Pintu pun terbuka. Salma masuk lebih dulu disusul oleh Insa yang berada di belakangnya. Untuk beberapa saat, Insa diam mematung berdiri di depan Salma, sedangkan Salma
hanya duduk di sofa, tertunduk menatap apapun yang ada di bawahnya. Jawab pertanyaanku, anak siapa yang ada dalam kandunganmu itu? Insa masih berdiri dengan tatapan tajamnya pada Salma. Salma terlihat sekilas melihat Insa, lalu tertunduk lagi. Lalu terdengar suara isak tangis dari sana. Tubuhnya tampak bergetar menahan air matanya. Aku tak ingin melihat tangismu itu. Jawab pertanyaanku, Salma. Suara Insa sudah mulai meninggi. Amarahnya semakin meluap. Insa, aku... Salma tak sanggup berkata-kata. Ia sekarang semakin terisak keras. Insa pun seketika berjongkok di depan Salma. Meraih dagu yang tertunduk itu, menatapnya tajam. Jawab pertanyaanku. Salma pun melihat mata Insa yang mencoba membendung air matanya. Demi Tuhan, Insa, aku tak akan melakukan perbuatan zina. Salma menjawab pelan diiringi dengan isaknya yang bertambah keras. Mendengar jawaban itu, seketika air mata Insa tumpah membasahi kedua pipinya. Keduanya menetes bersamaan di lantai ruang tamu itu. Tangan Insa yang kala itu sedang memegang dagu Salma seketika melemas dan melepaskannya begitu saja. Dengan air mata yang masih mengalir, Insa berdiri dan mengeluarkan obat yang tadi dibawanya dari meja Dr. Rizal, dari tas kecilnya, melemparkan begitu saja tepat di depan Salma yang kini menunduk diam. Insa pun berjalan keluar rumah, tapi terdengar suara Salma dan langkah kaki yang mengejarnya. Juga tangannya sekarang telah dipegang erat oleh Salma. Insa, tunggu, dengarkan aku. Insa enggan menoleh, ia menepiskan tangan yang memegangnya itu dengan kasar. Maafkan aku, Insa. Salma pun tampak terbata-bata. Mendengar kata maaf dari Salma, amarahnya semakin memuncak. Ia pun seketika membalikkan badan, menatap Salma yang berada tepat di belakangnya. Insa pun berkata dengan suara yang pelan dan melemah. Maaf, perbuatan apa yang bisa aku maafkan darimu? Bahkan kau sekarang mengandung anak dari suamiku sendiri. Kakak mana yang tega melakukan semua itu? Ternyata selama ini orang tuaku memelihara ular dalam hidupku. Kau lupa dengan kasih sayang tulus yang diberikan orang tuaku padamu. Sekarang ini balasanmu, balasan untuk anak dari kedua orang tua asuh yang telah membesarkanmu. Insa tampak mengusap air mata di pipinya. Bahkan apa itu? Air mata pura-pura yang kau perlihatkan padaku, tapi di belakangku, diam-diam kau menggoda dan menghabiskan malam dengan suamiku, ha? Sungguh, tiada wanita yang lebih hina lagi daripada dirimu, Salma. Salma tak dapat berkata apapun. Dia semakin terisak keras di sana, berusaha memegang tangan Insa yang terus ditepisnya dengan kasar. Insa pun segera beranjak dari sana, masuk ke dalam mobilnya. Ia pun segera melajukan mobilnya dengan kencang di jalanan desa yang sempit dan tampak banyak lubang. Mobilnya pun terdengar berdecit dan membunyikan klaksonnya berulang kali di persimpangan jalan yang tak jauh dari sana. Bersambung.